Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya, sehingga kita pada sore hari ini dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilm, mencari ilmu. Dan yang lebih luar biasa lagi, yang kita cari ilmunya adalah sesuatu ilmu yang berkaitan dengan kalamullah ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mulai mengkaji terkait dengan salah satu ilmu yang sangat diperhatikan oleh agama kita. Salah satu ilmu yang sangat-sangat penting sekali untuk kita pelajari. Bahkan menurut sebagian ulama, belajar ilmu yang akan kita pelajari ini hukumnya fardhu ain, hukumnya wajib bagi setiap individu. Maka sangat penting sekali bagi kita untuk belajar ilmu tajwid. Dan insya Allah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah salah satu kitab yang bernama Tuhfatul Atfal. Nama lengkap kitabnya adalah Matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Kitab ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat terkenal sekali, fenomenal di karangan para ahli qiraah, ya. Di karangan para pecinta-pecinta Al-Quran, orang yang ingin belajar ilmu tajwid, tahsin Al-Quran, kitab Tuhfatul Atfal ini adalah salah satu kitab yang paling direkomendasikan. Bahkan bisa jadi Tuhfatul Atfal ini adalah kitab berlevel atau berskala internasional, karena penyebarannya bukan hanya di salah satu daerah atau salah satu negara saja, namun di seluruh negara yang standar untuk mempelajari ilmu tajwid itu kitab apa? Dimulai dari kitab Tuhfatul Atfal. Kemudian nanti naik lagi tingkatannya, mempelajari kitab Jazariyah. Nah, itu adalah yang standar. Bahkan dulu ketika saya belajar di Mesir pun seperti itu. Ya, belajar di Mesir, ya ternyata di sana juga para guru, para syekh, para ulama itu belajar tajwidnya dengan menggunakan kitab Tuhfatul Atfal. Begitupun dengan di negara-negara lain di Timur Tengah. Maka alhamdulillah kita ada kesempatan untuk mengkaji kitab Tuhfatul Atfal ini. Saya mengaji Tuhfatul Atfal dengan beberapa guru, ya. Salah satunya adalah Syekh Ashraf Al-Azhari, beliau orang Al-Azhar. Kemudian dengan Syekh Ahmad Mustafa Nabawi, juga dari Al-Azhar. Alhamdulillah juga saya memiliki sanad dalam kitab ini, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Asron melalui Syekh Ahmad Mustafa Subhi. Alhamdulillah saya mendapatkan sanad Tuhfah dan Jazariyah. Ala kulli hal, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mulai mengkaji ini. Saya tidak mengharapkan apapun dari panjenengan semuanya, kecuali napa? Kecuali kesungguhan, okay? Kesungguhan, kemudian keistiqomahan, bersungguh-sungguh, kemudian istiqomah mengikuti kajian kita.
karena kemungkinan kajian kita ini karena diadakan seminggu sekali, maka mengambil berapa kali pertemuan? 6 ya. 6, berarti sekitar 1,5 bulan. Kami harapkan dari panitia juga mengharapkan antum semua menghadiri kajian ini secara full. Namun kalau misalnya ada keperluan kebutuhan yang sangat urgen, yang sangat mendadak, ya qadarullah, tidak masalah ya. Tetapi usahakan untuk selalu hadir. Karena ketika kita ghaib, ya, tidak hadir satu kali itu terasa sekali kita tertinggal beberapa faedah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan kitab Tuhfatul Atfal. Kitab ini ditulis oleh salah satu ulama besar dalam ilmu qiraat. Beliau bernama Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau bernama Sulaiman Al-Jamzuri. Ya. Sulaiman Al-Jamzuri, ya. Beliau dilahirkan di Jamzur. Jamzur. Biasanya kalau orang Arab itu ketika dia lahir di suatu tempat dinisbatkan nama dia ke tempat tersebut. Ya. Kalau kita praktekkan di Indonesia, semisal Bapak Ahmad Murodi Al-Gombongi, nah seperti itu kira-kira. Nah ini juga sama. Syekh Sulaiman ini berasal dari Jamzur. Jamzur itu salah satu desa kecil di dekat kota Tonto namanya di Mesir. Ada kota namanya Tonto. Ya, kalau panjenengan pernah lihat film KCB atau Ayat-Ayat Cinta itu ada. Ayat-Ayat Cinta itu pernah disebutkan kata Tonto itu, ya. Beliau lahir di Jamzur, salah satu daerah di dekat kota Tonto. Beliau lahir sekitar 1160-an Hijriah. Jadi tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan beliau itu dilahirkan. Begitu pula dengan wafatnya, tidak ada yang tahu secara pasti, tapi ada yang mengatakan sekitar 1208 Hijriah. Ya. Ini Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau adalah orang yang menulis kitab Tuhfatul Atfal ini. Selanjutnya kita membahas terkait dengan penamaan Tuhfatul Atfal. Apa itu tuhfah? Tuhfah itu adalah al-hadiyah ats-tsaminah al-ghaliyah atau syai'un tsamin, ghali, sesuatu yang berharga. Ya, sesuatu atau hadiah yang berharga. Al-atfal. Atfal itu artinya anak-anak. Jamak tiflun. Tiflun jamaknya atfal, artinya anak-anak. Berarti Tuhfatul Atfal itu adalah sesuatu yang berharga bagi anak-anak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebutkan kata atfal? Kenapa disebutkan kata anak-anak? Karena memang matan ini, manzumah ini, kitab ini ditulis pada zaman beliau Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau tuliskan untuk anak-anak. Berarti ketika anak-anak kecil belajar ilmu tajwidnya dengan kitab ini. Nah, namun mungkin zaman sekarang kita yang sepuh, yang sudah tua pun kadang nggak paham ilmu tajwid. Maka anak-anak di sini bisa berarti dua hal. Bisa jadi anak-anak itu secara makna hakiki dia masih anak kecil, atau anak-anak secara ilmu, ya ilmunya masih seperti anak-anak. Ya mungkin seperti kita ini. Ya, ilmunya masih seperti anak-anak di zaman Sulaiman Al-Jamzuri. Makanya kita pelajari kitab ini meskipun kita sudah dewasa. Nah, kitab Tuhfatul Atfal ini adalah kitab yang berbicara tentang tajwid. Apa itu tajwid? Siapa ada yang tahu tajwid? Apa itu tajwid?
Tajwid diambil dari bahasa Arab jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya apa? Artinya tajwid adalah tahsin. Sudah pernah dengar ya kata-kata tajwid, tahsin ya? Artinya dalam bahasa Indonesia apa? Memperbagus atau memperbaiki juga bisa. Ini makna secara bahasa saja. Ya. Kemudian kita akan gali tajwid secara makna istilah. Apa itu tajwid? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ini biasanya yang sering belajar ilmu tajwid tahu. Apa itu tajwid? Apa pengertian tajwid? Ada yang tahu? Ibu-ibu, mbak-mbaknya? Ayo, nggak apa-apa. Apa itu tajwid? Tajwid adalah secara istilah i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Saya dikte artinya. Memberikan setiap huruf haknya dan mustahaknya. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu tajwid secara istilah adalah memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya. Ya. Nanti kita akan bahas hak itu apa, mustahak itu apa. Haknya huruf itu apa, mustahaknya huruf itu apa. Jadi kalau kita belajar ilmu tajwid, berarti kita sedang mempelajari huruf-huruf. Karena huruf-huruf ini memiliki hak dan mustahaknya. Kita ke pembahasan hak dan mustahak. Yang dimaksud hak huruf itu apa, kemudian mustahak huruf itu apa. Hak, maksudnya hak apa? Makhrajnya. Dan sifat lazim dari suatu huruf. Ya. Maksudnya hak huruf adalah makhrajnya. Makhraj itu apa? Tempat keluarnya huruf. Jadi setiap huruf hijaiyah itu memiliki tempat keluar huruf itu masing-masing. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus mengeluarkan huruf itu dari makhrajnya, dari tempat keluarnya. Jangan sampai kita mengucapkan qaf ya, qaf malah ka. Nah, itu kan enggak tepat. Ya. Harusnya semisal gha malah ha. Nah, semisal ya, itu enggak tepat karena tempatnya tidak sama. Begitu pula dengan sifat lazim ya. Sifat lazim itu banyak nanti. Sebetulnya sifat-sifat huruf itu tidak dipelajari di Tuhfatul Atfal. Ya, kita kasih contohnya, semisal istifal, ya, isti'la, jahr, syiddah, hams, rakhawah. Nah, itu adalah sifat lazim suatu huruf. Maksudnya sifat lazim adalah sifat yang harus ada dalam suatu huruf. Yang harus ada. Kemudian mustahaknya. Mustahak. Apa itu mustahak? Sifat yang tumbuh atau yang muncul darinya, dari huruf. Baik, ya. Mungkin kita tidak akan bahas ini terlalu mendetail ya, karena juga di kitab Tuhfatul Atfal tidak dijelaskan secara mendetail tentang sifat-sifat huruf. Ala kulli hal, intinya ilmu tajwid itu adalah ilmu yang membahas tentang makharijul huruf
dan sifat-sifatul huruf. Bagaimana kita memberikan setiap huruf itu haknya dan mustahaknya. Kita harus melafalkan huruf dengan betul, makhrajnya tepat, kemudian juga kita memperhatikan sifat-sifat huruf tersebut. Sampai sini ada kendala, Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami nggih? Baik. Kemudian setelah mengetahui apa ilmu tajwid, kita beralih ke pembahasan tentang apa hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Tadi ya. Fardu ain ya. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Perhatikan. Nah, ada yang mengatakan mempelajari ilmu tajwid, itu fardu ain. Fardu niku artinya wajib ain. Ya, hukumnya wajib. Kalau kita nggak belajar ilmu tajwid, kita berdosa. Karena ya kita sebagai orang Islam, pedoman kita apa? Al-Quran. Bagaimana seorang Muslim tidak membaca pedomannya? Pasti dia akan tersesat. Ya. Masa kita orang Muslim nggak bisa baca Al-Quran, itu kan aneh. Padahal Al-Quran ini kita baca setiap hari, ketika sholat paling minimal. Ya. Nah, maka kita harus tahu cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka ada sebagian ulama mengatakan fardu ain itu wajib bagi setiap individu. Ya, makanya nih Bapak Ibu, ya, panjenengan sedaya pun anak diajak kerabatnya, saudaranya, anak-anak kecil, kalau kita punya anak-anak atau punya keponakan, diajak untuk ngaji. Ya. Kenapa? Karena anak kecil itu sangat potensial untuk belajar ilmu tajwid. Kalau waktu kecil anak-anak kita nggak digiring ke TPQ, ya, ketika sudah masuk SMP, wah, sangat lebih susah lagi. Gini apa mboten? Kecuali kalau dimasukkan ke pondok, itu beda lagi. Namun kalau kita di sekolah umum, ya, anak kita tidak kita masukkan ke TPQ waktu kecil, belum bisa baca Al-Quran, kemungkinan besar ketika dia besar pun tidak akan bisa. Karena merasa malu biasanya kalau sudah besar. Belum lagi bercampur dengan pergaulan yang macam-macam, ya. Maka kita harus manfaatkan, harus kita paksa, ya. Harus kita paksa anak-anak kita, keluarga kita untuk ngaji. Kemudian ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah itu apa? Kalau ada sebagian orang yang sudah mempelajari ilmu itu, maka orang lain tidak mendapatkan dosa karena sudah ada yang mempelajarinya. Ya. Tapi perhatikan, ini satu paket, ya, satu paket. Tetapi mengamalkannya fardu ain. Mengamalkan apa yang kita tahu tentang ilmu tajwid itu fardu ain. Semisal, wah, saya dulu waktu kecil saya hanya belajar hukum nun sukun semisal. Ya sudah, hukum yang kita tahu ketika kita baca Al-Quran kita terapkan. Jangan sampai kita pernah belajar tapi tidak diterapkan. Nah, itu maksudnya mengamalkannya fardu ain. Kemudian setelah kita membahas tentang hukum, kita beralih ke apa faedahnya kita belajar ilmu tajwid itu. Faedahnya kira-kira apa? Menjaga saunul lisan, menjaga lisan dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Ini faedahnya.
Supaya apa? Kita tidak salah ya, dalam membaca Al-Quran. Itu faedahnya ilmu tajwid. Jangan sampai kita mengaji, baca Al-Quran, tapi justru bacaan kita salah. Karena kesalahan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baca Al-Quran itu salah, ya hati-hati, kita berdosa. Kalau kita bacaannya betul, kita dapat pahala. Ya, hati-hati, ya. Nah, taib. Jadi faedahnya kita belajar ilmu tajwid, menjaga lisan dari kesalahan. Kemudian kita bahas kata kesalahan ini. Kesalahan dalam bahasa Arab disebut, atau dengan istilah Al-Quran disebut apa? Lahan. Disebut apa? Lahan. Nah, lahan itu ada dua macam, ya. Ada namanya lahan jali, ada namanya lahan khafi. Ya. Kesalahan atau lahan dalam membaca Al-Quran ada dua macam. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Jali ini adalah kesalahan yang jelas. Maksudnya apa? Kesalahan yang jelas, kesalahan yang tampak. Maksudnya setiap orang, baik itu orang alimnya atau orang awamnya, ketika ada seseorang membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tahu, oh salah bacaannya. Semua orang mengetahuinya, baik itu orang alimnya, orang yang ahli dalam qiraat, riwayat Al-Quran, ataupun orang yang tidak belajar itu, orang awam tahu. Jadi baca alhamdulillah, ini mau alhamdulillah, seperti itu. Itu namanya khoto jali. Semisal atau mengganti. Nah, nanti khoto jali itu juga ada macam-macamnya. Tapi kita jelaskan secara umum dahulu. Ya, jadi kesalahan lahan jali adalah kesalahan yang semua orang itu mengetahuinya. Ya. Sedangkan lahan khafi itu artinya tersembunyi. Lahan khafi, kesalahan khafi itu adalah lahan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mahir dalam bacaan Al-Quran. Jelas nggih? Lahan jali, ya, ini istilah Pak. Kalau istilah itu kita harus hafal. Seperti panjenengan hafal izhar, nggih. Izhar itu apa? Ya, kalau diterjemahkan izhar itu artinya apa? Jelas. Nah, ini istilah, ini juga istilah sama. Nah, bahasa Arabnya seperti ini. Lahnun, lahan, ya, kesalahan. Baik. Tadi kita sudah mengetahui macam lahan ada dua, ada jali, ada khafi. Kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas dulu yang lahan jali, lahnun jali. Nah, lahan jali. Kita sebutkan yang paling mudah saja, contohnya ya. Contoh lahan jali, contoh. Mengubah, ubah napa? Harokat. Mengubah harokat. Seperti tadi kita contohkan. Ya, dalam surat Al-Fatihah itu diubah harokatnya. Semisal ada orang baca, dia mengubah harokat salah satu kata dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amtu. Siratal ladzina
an'amtu. Maka dalam kalimat an'amtu yang dia baca ini salah, bacaan salah. Harusnya apa? An'amta. Tapi dia baca an'amtu. Nah, maka ini disebut dengan khata atau lahan jali. Dan lahan jali ini ya ada dua macam. Ada lahan jali yang bisa mengubah makna. Ada lahan jali yang tidak mengubah makna ayat, makna Al-Quran itu, makna kata itu. Contohnya yang tadi kita sebutkan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Engkau ya Allah, kalau kita ubah jadi an'amtu, maka apa? Yaitu jalannya orang-orang yang telah aku beri nikmat, aku orang yang baca Al-Quran itu. Jadi maknanya sangat berubah dan fatal sekali ya. Nah itu satu, mengubah harokat. Namun ada juga yang tidak mengubah makna. Contohnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misal Rabbil Alamin ya. Ada orang baca Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Nah, semisal dia salah. Namun kesalahannya, lahannya itu tidak mengubah makna. Namun disebut dengan lahan jali karena semua orang tahu. Harusnya Robbi bukan Robbu. Nah, seperti itu contohnya. Baik. Kemudian termasuk lahan jali juga ketika seseorang itu mengubah apa? Mengurangi atau menambah huruf, misalnya. Mengubah huruf, Mengubah huruf ini banyak, bisa mengurangi, bisa menambah atau mengganti dengan huruf yang lain. Yang penting hurufnya berubah. Contohnya apa? Dalam Al-Fatihah kita ambil ihdinas sirata, shad ya, huruf shad. Tetapi dia baca apa? Ihdinas sirata. Nah, sin dengan riwayat Hafs enggak boleh. Ini berarti lahan jali. Mustaqim, dia baca mustaqim ya. Qaf diubah menjadi kaf. Terus apa lagi contohnya? Kalau orang Arab ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Gitu kita ya. Kalau orang Arab ada yang Allahus somad ya. Nah, seperti itu. Itu juga mengubah huruf yang harusnya dal menjadi dhad. Nah, maka hal-hal itu mengubah huruf termasuk lahan jali. Kesalahan yang diketahui oleh semua orang. Dan lahan jali itu ada salah satu kriteria yang sangat menonjol mengubah, yaitu apa? Mengubah bangunan kata. Nah, lahan jali ini mengubah bangunan kata, baik itu harokatnya ataupun hurufnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada orang sebenarnya baca, dia menghafal bacaannya lupa-lupa, dia baca walillahi ma fis samawati wal ard, kurang. Nah, itu juga termasuk lahan jali. Bisa dipahami ya? Ya, seperti itu. Ini secara umum ya. Sebetulnya ada lagi, cuma kita tidak ingin terlalu mendetail supaya mungkin nggak terlalu banyak maklumat yang masuk untuk awal-awal ini. Sebetulnya masih adalah tafkhim dan tarqiq ya, tapi kita tidak bahas dulu. Baik. Nah, itu lahan jali.
Adapun lahan khafi, ya, lahan yang tersembunyi itu, kesalahan tersembunyi itu, contohnya apa? Banyak sekali. Ya, seluruh bab-bab tajwid. Contohnya apa? Waktu ketika dia idgham, ya, karena ada zamannya, ada waktunya. Oh, orang ini terlalu cepat. Contohnya ada orang, dan ini banyak orang yang mengucap seperti ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ada ya, banyak ya. Nah, itu kan ada idgham bi gunnah di situ. Nun sukun ketemu ya. Nah, maka harusnya di situ ada idgham, ada gunnah di situ. Dan itu harus ada jeda waktunya. فَمَنْ يَعْمَلْ, ya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, kalau kita baca فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, nah, maka kita jangan tertipu sama nada ya. Kadang ada orang nadanya bagus, suaranya Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, kira-kira betul apa salah? Salah itu. Cuma kadang ya fikih ini. Nah, karena suaranya bagus. Nah, maka itulah kenapa kita belajar ilmu tajwid. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu maklumat awal terkait dengan tajwid, ya. Tadi kita sudah bahas apa itu tajwid, kemudian hukumnya bagaimana, ya, faidahnya apa, ya. Kita juga tadi sebutkan kesalahan atau lahan dalam bacaan Quran itu ada dua. Ada apa saja? Ada lahan jali, ada lahan khafi. Baik. Bismillah, kita masuk ke pembahasan matanya, ya. Tulisan ini Bapak Ibu sekalian itu disusun oleh Syekh Ahmad Mustafa Subhi, ya. Beliau salah satu guru saya. Beliau susun bersama dengan murid-muridnya, sangat luar biasa sekali, ya. Ringkas dan sangat berfaedah, ya, luar biasa yang di depan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi. Samaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihyi dzil kamali. Arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Dalam muqaddimah ini Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan, yaqulu, berkata, raji, orang yang mengharapkan, rahmatil ghafuri, ampunan Allah yang Maha Pengampun, atau rahmat yang Maha Pengampun. Di dalam awal matan ini Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan, ya, bahwasanya saya itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dauman, selama-lamanya, ya. Saya mengharapkan rahmat Allah yang Maha Pengampun selama-lamanya. Sulaimanuhu wal Jamzuri. Siapa yang mengharapkan ini? Sulaiman, namanya Sulaiman Ibnu Husain Al-Jamzuri, ya. Namanya Sulaiman huwal Jamzuri. Masyhur dengan julukan Al-Jamzuri, Imam Al-Jamzuri ini masyhur, ya. Baik. Alhamdulillah, kemudian setelah beliau itu mengharap, kenapa sebabnya beliau itu menuliskan ini? Karena mengharapkan rahmat Allah. Nah, maka ada pelajaran yang bisa kita ambil sebelum kita belajar, ya, sebelum kita melakukan aktivitas, harapkanlah dari aktivitas itu rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah kalau kita harapkan rahmat Allah semata, ridho Allah semata, amalan-amalan kita menjadi barokah dan diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Ini dalam bahasa Arab namanya thana. Thana itu artinya pujian kepada Allah. Ya. Kalau kita mendengar seorang khatib khutbah, pasti dia pertama kalinya apa? Innal hamdalillah atau alhamdulillah dan lain sebagainya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang ceramah kultum semisal di bulan Ramadan juga sama. Memuji Allah. Ini adab, ya. Kemudian setelahnya musalliyan ala, ya. Kemudian setelah memuji Allah, apa yang dilakukan? Bersolawat, ya. Musalliyan ala Muhammadin, ya. Bersolawat kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini juga salah menjelaskan bahwasannya sholawat itu termasuk ibadah yang mulia, yang agung. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah memuji Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu wa alihi. Apa artinya al? Napa artinya al? Ada yang mengatakan ahlul bait. Ahlul bait itu artinya napa? Keluarga, keluarga Nabi atau keturunan Nabi, ya. Baik. Ada yang mengatakan saya tulis bahasa Indonesia saja. Ada yang mengatakan Bani Hashim dan Muttalib, ya. Bani Hashim dan Muttalib. Baik. Ada yang mengatakan apa? Azwajun Nabi, ya, istri-istri Nabi juga bisa. Istri-istri, ya. Ada yang mengatakan semua umatnya. Jadi pengertian alu Muhammad, ya, wa ala alihi, ya, itu pengertiannya banyak. Ya, ada yang mengatakan ya itu keturunan Nabi, keluarga Nabi saja. Ada yang mengatakan Banu Hashim dan Bani Muttalib, ya. Imam Syafi'i itu nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad di Muttalib. Ya, makanya disebutkan Imam Asy-Syafi'i al-Muttalibi, ya. Nah, seperti itu. Istri-istri Nabi, ya. Kalau orang Syiah pasti tidak bakal menafsirkan ini. Kenapa? Ya, karena bukan, menurut mereka bukan keturunan Nabi. Ya, keturunan Nabi siapa? Fatimah, ya. Istri-istri Nabi yang lainnya dicaci sama mereka. Baik. Nah, ada yang menafsirkan jami'u ummatihi, seluruh umatnya. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika panjenengan bersolawat, makna yang seharusnya kita niatkan adalah yang nomor 4. Ya, makna yang kita niatkan adalah yang nomor 4. Wa ala alihi, maka artinya dan bagi atau kepada seluruh umatnya. Nah, ini yang diajarkan oleh guru saya Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Ketika kita bersolawat, kita niatkan yang nomor 4. Jadi kita bersolawat, kita melimpahkan atau kita mendoakan keselamatan
kepada seluruh umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, itu adalah penjelasan Alu Muhammad ya. Yang dimaksud al itu apa? Wa ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa man tala, dan bagi siapa tala. Apa arti tala? Ini tala apa artinya? Tala berarti yang datang setelahnya. Itu makna pertama. Tala berarti yang datang setelahnya. Datang setelahnya. Maksudnya siapa? Ya kepada Nabi Muhammad, kemudian alnya, kemudian orang yang datang setelahnya sampai hari kiamat ya. Atau mana yang kedua? Yang mana pertama? Mana kedua yang dimaksud waman tala, bagi orang tala di sini adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Tala yatlu tilawatan artinya qiraah, membaca. Nah, mana yang kedua adalah bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi Imam Sulaiman Al-Jamzuri itu mendoakan Nabi Muhammad ya, kemudian beserta dengan keluarganya dan juga orang-orang yang membaca Al-Qur'an sampai hari kiamat. Masya Allah, kita berarti didoakan oleh Imam Al-Jamzuri. Baik. Kita lanjut ke baris berikutnya. Samaituhu bitufatil wa ba'du. Nah, ada kata wa ba'du. Oke. Panjenengan mungkin ketika sedang mendengar ceramah atau khutbah sering mendengar kata-kata amma ba'du. Gini apa mboten? Artinya apa? Amma ba'du. Amma ba'du itu tugasnya sebagai pemisah antara muqaddimah, pendahuluan, dengan isi temanya ya. Jadi ba'du, amma ba'du, wa ba'du itu tugasnya sebagai pemisah antara muqaddimah dengan tema yang akan disampaikan. Wa ba'du hadzal nazmu, nazm ini, matan ini, ya ini namanya matan. Ya. Yang seperti ini namanya apa? Matan. Karena ada dua, ada matan, ada nathar. Nathar itu kalau contohnya seperti kitab Ajurumiyah. Ya, itu nathar. Kalau seperti ini, bait-bait syair seperti ini namanya matan. Ya. Hadzal nazmu atau hadzal matnu ya. Nazm ini, matan ini lil muridi, bagi orang-orang yang menginginkan, atau bagi murid juga bisa, murid siswa ya bisa, atau bagi orang yang menginginkan. Menginginkan apa? Menginginkan bacaan dengan tajwid sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka matan ini itu dikhususkan oleh beliau, ditulis untuk orang-orang yang menginginkan supaya bacaannya itu sebagaimana yang dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca. Ya. Finnuni, kemudian masuk ke pembahasannya apa? Hukum nun, hukum tanwin, wat tanwini, hukum tanwin, wal mududi, dan hukum mad. Ya. Jadi memang Tuhfatul Atfal itu objek pembahasannya itu lebih terkait dengan hukum nun sukun, hukum tanwin, hukum mad. Bukan sifatul huruf, ya, bukan sifat-sifat huruf, tetapi objek pembahasannya adalah ini. Samaituhu bituhfatil atfali. Saya namakan matan ini
Namanya apa? Tuhfatul Atfal. An Syeikhinal Mihi, dari guru kami. Al-Mihi, ya. Al-Mihi. Mihi ini nama gurunya Mihi. Kita tulis. Nama aslinya Nuruddin Ali Ibni Umar. Nuruddin Ali bahasa Indonesianya. Ini nama syekhnya yang dimaksud Syekh Mihi ini siapa? Nuruddin Ali bin Umar Al-Mihi. Nah, dan Mihi ini Bapak Ibu sekalian, ini nama daerah juga, ya. Daerahnya namanya apa? Mih. Ya. Maka dinisbatkan Mihi, Jamzuri, Gombongi, Kebumen, Majenangi, Cilacapi, ya, semuanya bisa. Bandungi, ya, semisal. Kalau di Indonesia ada ulama besar dari Indonesia, ada namanya Syekh Yasin Al-Fadani, ya, dari Padang. Ada Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Nah, itu contohnya. An Syekhinal Mihi Dzil Kamali, ya. Nah, Syekh ini Dzil Kamali, beliau belajar ilmu tajwid ini dari siapa? Dari guru kami, An Syekhina Al-Mihi, namanya Mihi tadi kita sebutkan, Nuruddin Ali Ibnu Umar Dzil Kamali, yang memiliki kesempurnaan. Kamal itu artinya kesempurnaan. Mungkin ada orang-orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang manusia disifati dengan sifat sempurna, ya. Sempurna atau kamal itu ada dua macam. Ada mutlak, ada nisbi. Mutlak itu artinya semuanya, kesempurnaan yang mutlak. Ini tidak boleh disematkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kesempurnaan yang sifatnya nisbi itu ya tidak mutlak, ya, subjektif, relatif, ya. Itu boleh kita sematkan kepada orang-orang yang berhak, semisal orang yang sangat luar biasa, alim dan lain sebagainya. Kita boleh, ya, menyematkan sempurna seperti itu, ya. Bahkan nilai saja ada yang sempurna, ya. Nilainya apa? Sempurna. Ada seorang mahasiswa yang nilai IPK-nya 94,0 sempurna. Nah, itu kan kalau ada orang, nggak boleh, ini kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, biasanya kata-kata itu seakan-akan ya bagus ya, tapi sebetulnya keliru juga. Kenapa? Karena yang dimaksud sempurna di sini bukan kesempurnaan mutlak. Semisal panjenengan punya saudaraku ini luar biasa cerdas, kuliah di ITB, IPK-nya sempurna. Jangan bilang sempurna gitu, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, ini repot kalau sudah kayak gini. Maka yang dimaksud sempurna di situ kesempurnaan yang nisbi, dan ini kita boleh sematkan kepada siapapun yang berhak. Ya, semisal ada ya seorang suami, semisal ingin memuji istrinya, wajahmu sangat sempurna sekali. Wah, nanti dibilang nggak boleh ini, kesempurnaan hanya milik Allah, kan repot juga. Nah, maka maksudnya seperti itu, ya, kesempurnaannya nisbi, dan ini boleh. Nah, baik, kita lanjutkan. Arju bihi an yanfa'atul laba. Saya mengharapkan dengan kitab ini, dengan tulisan ini, an yanfa'atul laba, agar supaya bermanfaat bagi para murid,
ya, bagi para santri, bagi para siswa, wal ajra wal qabula wa thawaba. Dan saya mengharapkan dari itu apa juga? Pahala dan amalannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya Imam Sulaiman Al-Jamzuri ini apa? Dengan menuliskan matan Tuhfatul Atfal ini, mengharapkan supaya tulisannya itu menjadi tulisan yang bermanfaat dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah mengijabahi keinginan Sulaiman Al-Jamzuri. Bahkan detik ini, sekarang ini, jamaah di Masjid Ar-Rahman Gombong ya, sedang mengambil manfaat dari apa yang dituliskan oleh Sulaiman Al-Jamzuri. Ini yang namanya barokah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah selesai di pembahasan muqaddimah. Sudah jam 5 kurang. Bagaimana Mas Basran? Ustaz Basran? Pada bisa baca enggak? Ya enggak tahu. Ada salah satu usulan dari Ustaz Basron. Kita baca muqaddimahnya ya. Kita baca muqaddimahnya. Sebelum kita baca muqaddimahnya ya, di paling atas lihat ini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim ya. Seluruh ulama ya, yang saya tahu ketika beliau hendak menulis suatu tulisan, beliau mengawalnya dengan tulisan Bismillah. Karena kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abta'. Dalam riwayat yang lain fahuwa abtar ya. Setiap perkara itu diperhatikan secara syariat tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka itu menjadi naqisul barokah, keberkahannya kurang ya. Makanya kalau panjenengan mau melakukan hal-hal yang baik, awali dengan bismillah ya. Dan alhamdulillah ini sudah menjadi tradisi di Indonesia ya, sudah menjadi budaya di Indonesia, sangat luar biasa sekali, bagus ya. Baik kita baca dengan nada atau biasa? Coba tirukan saya dulu ya. Ini kita membaca dengan nada ya, biasanya dibawakan oleh santri-santri di pondok-pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-naghmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-miyyidil kamali. Arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Nah, mungkin cukup segitu saja. Kita baca kira-kira bisa apa enggak? Oh, kita talqin dulu ya. Kita talqin dulu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Raji Rahmatil Ghafuri Dauman Sulaimanu Huwal Jamzuri. Baik. Coba kita agak cepatkan lagi. Yaqulu Raji Rahmatil Ghafuri Dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Nah,
Ini yang kedua, kita perkata dulu. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadza an-nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du hadza an-nazmu lil muridi wa ba'du hadza an-nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhinal mihidil kamali. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhinal mihidil kamali. Arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Siap dimulai dari awal? Hah? Pakai nada apa enggak? Hah? Pakai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadza an-nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaitu fatil afali an shaykhinal mihidil kamali. Arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Sudah bisa lanjut ya? Alhamdulillah. Itu versi slow-nya Bu ya, versi slow, belum dipercepat. Kalau nonton YouTube kayak gitu ngantuk nanti. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah kita jelaskan tadi muqaddimah ilmu tajwid. Kemudian kita lanjutkan dengan muqaddimah kitab Tuhfatul Atfal ya. Bagaimana? Pertanyaan atau langsung kita mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kita tutup.
Tadi terlalu cepat ya Bu. Mohon maaf Bu. Insya Allah besok lebih pelan lagi. Kayaknya nggak cukup 6 kali. Kayaknya 6 kali nggak cukup. Nggak cukup. Karena saya sebetulnya target 6. Ini Bu, kalau panjenengan tahu harusnya hari ini sudah sampai selesai bab nun sakinah. Nih, harusnya sudah sampai sini. Ya nanti menyesuaikan saja ya. Maksudnya kalau semisal dibutuhkan lebih dari 6 pertemuan nggak apa-apa. Yang penting panjenengan semangat, istiqomah, saya senang. Ada yang bertanya, ya, panjang pendek itu termasuk lahan apa? Lahan jali atau lahan khofi? Ayo. Ini yang saya tadi nggak ingin sampaikan karena terlalu detail. Sebetulnya ini Pak, perhatikan panjang pendek. Panjang pendek. Jali atau khofi? Perhatikan. Nah, ini jawabannya. Kalau mat tabi'i itu masuknya lahan jali. Ya. Selain mat tabi'i itu apa? Mat semuanya, sebut semuanya. Mat apa? Mat arid li sukun, mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil, mat iwad dan lain sebagainya, itu masuknya lahan khafi. Ya. Tapi kalau mat tabi'i itu maksudnya lahan jali. Ya. Contohnya mat tabi'i apa? Kata qala semisal, ya. Qala. Di sini ini mat tabi'i. Kalau ada baca qala. Nah, karena ini sudah mengubah bangunan kata. Ya. Maka mat tabi'i itu termasuk lahan jali. Lahan jali itu semua ulama sepakat. Orang yang membaca dia adalah hanjali, apalagi dia disengaja bacanya, itu dia berdosa. Nah, maka hati-hati, jangan sampai kita lahan jali seperti itu. Ada lagi pertanyaan atau kita cukupkan? Dalam penjelasan yang mana? Suaranya jenengan bisa nanti kan ini sudah terekam semua, coret-coretan jenengan sudah terekam semua. Nah kan bisa harus peserta nanti bisa melihat di mana kayak gitu loh. Itu nanti ini kan kami share. Nah lihatnya rekaman yang jenengan wajah dan coret-coretan di mana, itu penjelasan itu Pak. Jenengan ini kegiatan ini akan saya masukkan di medsos. Okay. Nah, itu kan belum tahu mau lihat di mana. Nanti akan saya beritahukan. Penjelasan itu saja. Oh, ini berarti di mana? Medsosnya di mana? Nanti makanya akan saya jelaskan lihat di Ar-Rahman, di YouTube-nya Ar-Rahman. Iya. Jadi oret-oretan kayak gini, jadi kan udah terekam secara otomatis. Iya. Ya, kayak gitu. Sehingga siswa atau murid bisa berulang-ulang melihat. Iya. Itu saja. Iya. Ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Ya, insya Allah kedepannya lebih pelan lagi, ya, lebih pelan lagi karena ibu-ibu pengennya lebih pelan. Ya. Yang penting paham ibu, ya. Yang insya Allah paham. Nah, nanti ini yang tadi kita coret-coret ini sudah terekam. Monggo kalau panjenengan ingin murojaah, ya,
mempelajari kembali bisa lihat YouTube-nya Ar-Rahman. Nah, ya ada di Ar-Rahman, nanti bisa dilihat, bisa diulang-ulang. Tadi kecepatan. Nah, mungkin lihat di YouTube itu bisa terulang lagi memorinya ya. Baik. Alhamdulillah karena waktunya sudah jam 5. Mari kita tutup kajian awal kitab Tuhfatul Athfal ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.